Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih Bapak Ibu yang terus mendukung channel saya. Terus dukung channel saya ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan Bapak Ibu juga bisa mendukung channel saya ini dengan mengklik tombol super thanks-nya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya biar nanti setiap video update dari saya Bapak Ibu bisa menyimak lebih dulu. Nah, Bapak Ibu kalau bisa lihat di sini ya, jadi ada beberapa koleksi dari video saya. Secara garis besar, Bapak Ibu bisa lihat di koleksi video dan bisa di scroll-scroll ke bawah, cari kira-kira kebutuhan untuk yang ingin ditonton, yang sesuai dengan dunia perdosenan, Bapak Ibu bisa lihat di sini semua. Oke? Tanpa panjang lebar, apa yang akan saya sampaikan di dalam video ini yaitu hubungannya dengan pengelolaan kinerja karir akademik dosen. Jadi ini juga perlu harus saya sampaikan karena mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Tapi saya tidak akan menyampaikan secara keseluruhan karena di slide-slide akhir itu sudah pernah saya sampaikan yang berhubungan dengan mekanisme kalau kita mau mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, eh, sebagai pengantar dulu, jadi ini adalah pengangkatan pertama dosen PNS dan ahli fungsi ke dalam jabatan akademik dalam masa peralihan. Jadi ini lebih ditekankan kepada teman-teman dosen yang baru pertama kali diangkat menjadi dosen PNS ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu target untuk capaian jabatan akademiknya itu adalah kalau bukan asisten ahli adalah lektor gitu. Tapi tergantung dari pendidikan terakhirnya ya. Jadi kalau yang baru pertama kali misalnya dia lulusan S3 ya dia bisa langsung tuh ke lektor. Nah, tetapi kalau lulusan S2 ya dia startnya mulai dari yang asisten ahli. Nah, apa-apa saja sebenarnya yang dibutuhkan ketika kita mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen, baik itu yang pertama dan untuk yang seterusnya. Nah, karena yang di sini itu adalah lebih ditekankan kepada asisten ahli dan lektor, maka yang diwajibkan ya itu adalah yang dosen tersebut itu harus memiliki jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 3 atau 4 atau peringkat 5 atau dan 6. Nah, gitu itu yang paling yang diwajibkan. Nah, dia bertindak sebagai apa? Nah, dia harus bertindak sebagai penulis pertama di dalam artikel tersebut. Nah, berapa yang dibutuhkan? Sebenarnya satu atau dua itu sudah cukup gitu. Kenapa demikian? Karena nilai sebenarnya nilai sebenarnya kenaikan jabatan akademik ya atau nilai KUM itu sebenarnya sudah terpenuhi di ijazah. Hanya saja kita sebagai seorang dosen maka tentu kita harus belajar apa itu yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, di dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu kan salah satunya adalah penelitian yang di mana luaran dari penelitian itu kita harus publikasikan di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional atau bahkan bisa kita publikasikan dalam bentuk buku ya ataupun prototipe ataupun dalam bentuk paten gitu. Nah, semuanya tergantung kira-kira mau milihnya yang mana. Nah, sedangkan untuk yang lain itu disarankan. Jadi disarankan itu seperti apa ya, Bapak Ibu juga bisa publish tuh di jurnal akreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Kemudian atau bahkan ke jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Nah, poin-poin pengaturan angka kredit dan pemberian jabatan, ini pemberian angka kredit itu angka kredit dosen CPNS menjadi PNS itu diberikan sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Ini yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Bapak Ibu bisa cek terkait dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ini yang baru kemarin. Dan ada juga sebenarnya video lengkapnya juga sudah lumayan lama ya, kurang lebih 4 atau 5 bulanan yang lalu gitu. Bapak Ibu bisa lihat, pokoknya ada tulisan BKN nomor 3 tahun 2023 gitu. Nah, sedangkan kalau yang video terbarunya itu baru kemarin saya upload. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kemudian ada pemberian jabatan akademik, yaitu bagi pihak yang belum memiliki jabatan akademik sebelumnya, di mana jabatan akademik yang bisa diberikan untuk pengangkatan pertama adalah asisten ahli atau lektor sesuai dengan pemenuhan syarat kenaikan jabatan dan ketersediaan formasi jabatan.
Kemudian yang B itu bagi pihak yang sudah pernah memiliki jabatan akademik sebelumnya dapat disesuaikan ke jabatan akademik yang sudah berlaku sebelum baik sebagai asisten ahli maupun lektor. Nah, ini juga yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman dosen kalau misalnya yang bersangkutan itu adalah pindah home base ya, baik itu ke yang banyak masalah itu adalah ke bukan dari kampus asal, keluar misalnya. Jadi contohnya sebelumnya dia sudah mendapatkan gelar jabatan akademik itu lektor gitu ya di kampus asalnya. Kemudian dia tes PNS dan keterima tuh di kampus. Otomatis kan dia mungkin ditempatkan di kampus yang berbeda. Nah, apakah hal yang semacam itu bisa jabatan fungsional yang sebelumnya itu adalah bisa dipindahkan atau bisa diakui ketika berada di kampus yang baru? Kalau untuk case ini, kalau untuk case yang non PNS ya, ini berdasarkan dari apa yang saya lihat, kebetulan juga terjadi di kampus saya, tempat saya mengajar itu. Kalau yang non PNS itu dibantu sama kampus barunya, gitu. Jadi yang sebelumnya itu dia sudah mendapatkan apa? Mendapatkan jabatan fungsional di kampus yang lain, kemudian dia pindah ke kampus saya, itu dia masih tetap jabatannya. Itu. Nah, ada juga yang dosen DPK ya, tahu Bapak Ibu ya, dosen DPK, dosen PNS yang dipekerjakan di kampus-kampus swasta. Jadi sebelum dia menjadi PNS, dia sudah memiliki jabatan fungsional juga sebelumnya adalah lektor. Nah, kemudian ketika dia tes PNS dan kebetulan ditempatkan juga di kampus asal gitu. Jadi tidak pindah ke kampus yang lain. Maka jabatan akademik yang sebelumnya itu masih tetap diperoleh oleh dosen yang bersangkutan. Nah, kalau yang case-nya adalah dia pindah karena dapat sudah menjadi pegawai negeri sipil di kampus yang lain. Nah, saya tidak tahu seperti apa, apakah dia masih tetap akan mendapatkan jabatan akademik sebelumnya atau justru harus mulai dari nol. Nah, itu tetapi saran saya buat yang bersangkutan, karena ini banyak juga yang bertanya, mungkin bisa ditanyakan ke bagian sumber daya manusianya, Departemen Sumber Daya Manusia di kampus barunya. Gitu. Kalau yang sebelumnya itu dia sudah memiliki jabatan fungsional, katakanlah asisten ahli atau lektor. Ya, lektor. Jadi yang bersangkutan itu tidak harus memulai dari nol gitu. Nah, itu. Jadi beda kasus. Makanya saya jawab bahwa apakah saudara itu adalah ditempatkan di kampus swasta atau tidak gitu. Nah, kalau di kampus swasta itu mungkin ya bisa menyurati ke LL Dikti. Nah, saya kalau yang ditempatkan di kampus negeri saya nggak tahu karena saya belum pernah menemukan case yang semacam itu. Nah, kemudian ini adalah pengolahan kinerja dosen. Nah, di dalam pengolahan kinerja dosen itu kita mau tahu bahwa semua dosen itu kan harus membuat laporan LKD ya, laporan BKD-nya dari hasil kegiatan Tridharma di setiap semesternya. Jadi ini juga sudah pernah saya bahas, kalau misalnya yang bersangkutan itu adalah PNS, maka dia harus juga membuat SKP. Sebenarnya kalau di non-PNS ya, karena kalau di kampus saya itu juga semua dosen diwajibkan untuk membuat SKP. Jadi bukan hanya dosen PNS saja, tetapi kita juga yang teman-teman dosen juga yang non PNS itu diwajibkan juga untuk membuat SKP. Itu yang terjadi di tempat kampus saya bekerja, semacam itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari diagram alir ini, yang non PNS itu dia tidak membuat SKP ya, gitu. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing kampusnya. Jadi kembalikan lagi ke kebijakan masing-masing kampus. Nah, tapi kalau yang PNS dia tetap wajib harus membuat SKP, kemudian membuat PAK konversi berdasarkan SKP tersebut. Nah, itu nanti disesuaikan tuh dengan peringkat yang dia dapat, apakah baik sekali, baik atau cukup. Nah, gitu. Itu karena itu akan mempengaruhi dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik ya, apalagi yang sekarang itu kita sudah melalui jabatan akademiknya itu prosesnya sudah melalui sister ya. Nah, kemudian ini juga di video saya yang terbaru juga sudah saya bahas dan di video-video yang lain sudah saya bahas, oleh karena itu saya skip ya Bapak Ibu. Nah ini catatan tambahan bahwa yang pertama,
Kemendikbud dan sistem sister itu mengakomodir pembuatan PAK konversi untuk kinerja setahun, dalam hal ini adalah Januari sampai dengan Desember. Dalam hal ini terdapat kenaikan jabatan di pertengahan 2023, maka sesuai ketentuan BKN, dosen atau perguruan tinggi ini dapat membuat 2 SKP ataupun 2 PAK konversi di jabatan yang berbeda gitu. Contoh, misalnya dosen asisten ahli akan naik jabatan ke lektor di 1 Juli 2023. Nah, sesuai dengan ketentuan BKD, maka dosen membuat sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah dosen SKP dan PAK konversi sebagai asisten ahli 3B, ahli pratama untuk Januari sampai dengan Juni 2023. Ya, kenapa demikian sampai Juni? Karena proses penilaiannya itu di Juli 2023. Nah, SKP-nya itu adalah harus baik, itu minimal ya, harus baik. Kemudian PAK-nya itu adalah 6/12 dikali 12,5 dari nilai ketentuan yang di sini itu loh Bapak Ibu, yang nilai konversi gitu ya. Untuk yang baik itu dapatnya berapa? Kemudian untuk dokumen SKP pada PAK konversi sebagai lektor 3C ahli muda untuk Juli sampai Desember 2023. Itu proses perhitungannya juga sama. Kemudian yang menjadi catatan utama adalah periode kinerja dosen itu mengikuti periode BKD, yaitu periode semester. Ya, jadi kalau misalnya saya nggak tahu kalau di kampus-kampus yang lain ya, tapi kalau di kampus tempat saya bekerja itu, ketika kita sudah mengumpulkan LKD ya, laporan BKD LKD itu, maka sebelumnya biasanya kita mengumpulkan dulu SKP-nya gitu. Jadi nggak selang waktu, paling hanya cuma seminggu 2 mingguan gitu. Jadi dan SKP itu kan sebenarnya kan simple banget kan, jadi hanya cuma dikerjakan paling cuma 1 jam udah selesai gitu, malah kurang kalau saya gitu, jadi nggak terlalu ribet gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di kampus yang lain itu apakah menerapkan sistem yang semacam itu atau tidak. Yang semestinya saya tahu bahwa itu diperuntukkan sebenarnya untuk dosen-dosen DPK atau PNS yang dipekerjakan, karena kebetulan di kampus saya itu dosen-dosen PNS itu lumayan banyak tuh ya, ada beberapa dosen lah, lebih dari 20 apa 10, 20 kalau nggak salah, lebih dari 20 itu yang dosen PNS yang dipekerjakan di situ, dan kebetulan di jurusan saya itu paling banyak dosen PNS-nya. Nah, kemudian Kemendikbudristek dan sistem sister itu mengakomodir pembuatan PAK konversi bagi dosen yang jenjang jabatan dan pangkat golongannya itu selaras ya. Ini seringkali sudah saya sampaikan bahwa jabatan akademik dulu, baru naik pangkat dan golongan dulu, baru jabatan fungsional ya gitu. Kemudian dalam hal ini terdapat dosen memiliki jenjang jabatan dan pangkat golongan yang tidak selaras, silakan dapat melakukan perbaikan secara mandiri terhadap PAK konversi yang diperoleh di sister. Nah, kemudian proses kenaikan jabatan akademik di masa peralihan, jadi ini juga sudah pernah saya bahas bahwasanya secara garis besar itu alur dari proses tahapan kenaikan jabatan akademik itu seperti ini. Jadi kita mulai dari proses penilaian oleh perguruan tinggi sendiri, kemudian nanti diajukan oleh perguruan tinggi, dan itu dilakukan pengecekan beberapa tahap ya, yang melalui yang akan dinilai oleh asesor. Kalau lektor kepala itu, kalau lektor kepala itu dinilai oleh tim asesor yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbud, sama tim asesor satunya itu saya lupa di mana gitu. Nah, itu kalau yang PTN. Kalau yang PTS itu adalah tim asesor yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbud, yang satunya asesor dari LLDiktinya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau guru besar itu adalah, kalau nggak salah itu asesornya semuanya dari ini tolong saya dikoreksi kalau ini ya, saya lupa, tapi beberapa hari yang lalu itu saya baca dokumennya gitu. Entah itu asesor, dua-duanya asesor dari Kemendikbud atau satunya dari yang sudah ditentukan dari ini. Intinya begini, ada 2 asesor Bapak Ibu, ada 2 asesor. Nah, ketika penilaian itu terjadi ada ketidaksamaan gitu ya, artinya yang satu ditolak, yang satu diterima, maka akan dicarikan satu asesor lagi, asesor ketiga gitu. Jadi asesor ketiga ini fungsinya itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan
gitu terhadap penilaian ketika dilakukan ini. Nah, sama halnya ketika kami kayak seperti saya ya melakukan penilaian PKM mahasiswa nasional itu kan kita juga blind asesor ya, kita nggak tahu teman asesor kita itu siapa, kita nggak pernah tahu. Nah, ketika terjadi jomplang penilaian antara asesor 1 sama asesor 2 di dalam penilaian itu nanti akan dipertemukan gitu. Nah, kita akan baru mengetahui bahwa proposal mahasiswa ini itu dinilai kita sama dengan orang ini gitu. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa sebelumnya kalau misalnya tidak ada penilaian yang jomplang itu ya kita tidak pernah tahu teman asesor kita itu siapa dan kita itu bertindak sebagai asesor penilai keberapa gitu, kita nggak pernah tahu. Nah gitu. Kemudian catatannya ini perguruan tinggi itu harus mengikuti proses pengaturan kenaikan jabatan akademik di mana melaksanakan proses penilaian internal sebelum diajukan. Nah, jika tidak mengikuti proses, maka ajuan promosi dari PT bisa ditolak dan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ajuan yang untuk memenuhi kriteria administrasi dan penilaian substansi di periode pengajuan pertama, maka boleh mengajukan kembali di periode berikutnya. Selanjutnya, ini seringkali sudah saya ingatkan ya Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu harus memperhatikan lini masa pelaksanaan kenaikan jabatan akademik khusus untuk kolektor kepala dan guru besar ya. Nah, jadi saya seringkali menyampaikan bahwa Bapak Ibu perlu harus mencatat tuh bulan-bulannya ini ya, mulai persiapan, kemudian periodenya, periode 1, periode 2 dan periode 2 untuk yang penilaian. Karena ini penting buat Bapak Ibu yang ingin mengajukan kenaikan pangkat ke lektor kepala maupun ke guru besar ya. Meskipun beberapa dosen masih ada yang bertanya periodisasinya, jadi Bapak Ibu harus bisa bisa melihat video-videonya itu sampai full gitu biar nanti tidak miscom atau misinformation. Nah, kemudian alur pengajuan kenaikan jabatan akademik, ya ini juga sudah pernah saya bahas Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ perbedaannya adalah, ya kalau itu tadi yang asesor-asesor tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu. Nah, syarat pengajuan kenaikan jabatan dosen itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan ya, yang baik itu yang lektor kepala maupun yang ke guru besar. Nah, ini yang seringkali mungkin diabaikan ya oleh teman-teman dosen ya yang mau ke lektor kepala maupun ke guru besar. Nah, next ini sama ya. Kalau ini yang alurnya untuk yang PTN ya. Untuk yang PTN, jadi PTN itu membuat penilaian kenaikan jabatan akademik dosen, baik itu asisten ahli ya, asisten ahli dan lektor. Sedangkan yang sebelumnya tadi itu adalah khusus yang lektor kepala dan pro guru besar. Nah, bedanya antara yang pengajuan ke lektor kepala dan guru besar itu kan sampai ke pusat tuh. Nah, kalau yang ini tuh cukup sampai, kalau yang PTN ya cukup sampai di PTN-nya saja, yang PTN sampai LL Dikti saja. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sama ya. Tadi kan ini ya PTN, yang berikutnya ini LL Dikti. Nah, kemudian ini persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen perguruan tinggi. Jadi ada persyaratan dokumen proporsi peta jabatannya, kemudian dokumen fakta integrasinya, dan juga dokumen komite integrasi akademik perguruan tinggi. Nah, ini yang harus dipatuhi. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya tidak akan menyampaikan secara full karena ini sudah sering kali saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, form-form ini kan sudah tersedia sebenarnya. Jadi saya tidak perlu harus menyampaikannya ya. Nah, ini juga sudah ada sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pokoknya video saya yang ada kaitannya dengan kenaikan jabatan akademik gitu. Ini pasti sudah saya bahas dan ini sudah saya bahas berbulan-bulan gitu ya. Dalam waktu 2 bulan lebih ini. Nah, ini kalau persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen, pemutahiran data profil dosen, pemenuhan kinerja dosen, kemudian ada pemenuhan dokumen pendukung dan pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk menaikkan jenjang akademik di atasnya. Nah, begitupun dengan pengisian dokumen angka kredit konversi itu bahkan kalau yang saya tahu teman-teman PNS itu malah dikasih Excel-nya gitu kan. Gitu. Itu yang saya tahu di kampus tempat saya bekerja seperti itu. Ini sama ya.
dokumen-dokumen yang lain tuh. Saya kira ini semuanya. Nah, ini yang masih menjadi apa ya? Salah satu juga kebingungan saya karena hari ini saya baru mendapatkan dokumen dari salah satu LL-Dikti, ya terutama untuk ini persyaratan ke lektor kepala dan guru besar ini, yang Bapak Ibu ya di syarat khusus gitu. Kalau kita lihat di sini, bahwasanya di situ ditulis bahwa satu karya ilmiah artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, ya, sebagai penulis pertama dengan interindeks Scopus nilai SGR-nya itu 0, lebih dari 0,1 atau memiliki nilai WOS ya, Clarified Analytics-nya itu jurnal impact faktornya lebih dari 0,05. Nah, yang ini yang saya tanyakan di dokumen yang saya dapatkan dari salah satu LL-Dikti itu disesuaikan tuh dengan jurusannya. Jadi kalau yang humaniora itu nilai SGR-nya berbeda, yang sains berbeda, kemudian yang satunya lagi apa gitu. Nah, itu yang membuat saya apa itu kok kayak seperti tidak satu ini ya, tidak satu apa satu bahasa gitu ya, kayak tidak seperti satu bahasa gitu. Itu yang membuat saya agak ini bingung sebenarnya yang mau dipakai itu yang mana ini ya, karena kalau kita lihat antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain itu terutama narasumbernya ya itu berbeda. Nah, ini saya dapatkan ini. Jadi contohnya misalnya kalau yang art dan humanities itu nilai Scopusnya itu adalah 0,25. Pak Ibu ya, dicatat 0,25, sedangkan nilai WOS-nya itu 0,5 ya. Kemudian kalau yang sosial itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 semuanya ini ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yaitu terkait dengan rumpun ilmu ya. Itu untuk yang sosial itu 0,40 nilai SGR-nya 0,40, sedangkan nilai WOS-nya itu 0,8 ya, itu 0,8 nilai impact faktornya. Nah, sedangkan untuk yang sains itu termasuk di dalamnya adalah rumpun ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan. Itu nilai SGR-nya itu adalah 0,50 ya, sedangkan nilai WOS-nya itu adalah 1. Nah, itu yang apa? Padahal dokumen ini dokumen terbaru ya, saya dapatkan dari salah satu LL-Dikti gitu. Jadi bingung mana sebenarnya yang benar ini. Sedangkan di Sister itu juga cuma ditulisnya seperti ini. Ini yang di Sister. Jadi hanya cuma ditulis ya udah terindeks Scopusnya SGR-nya 0,10, lebih dari 0,10, WOS-nya JR-nya 0,05 gitu. Nah, kalau untuk lektor kepala dan asisten ahli ke lektor ini ya, berbeda lagi untuk yang ke guru besar. Nah, kemudian ini adalah proses penilaian oleh perguruan tinggi, jadi ada proses penilaian oleh administrasi, kemudian ada syarat khususnya, ada profil calon lektor kepala dan guru besar. Nah, ini bisa dilihat nih. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi kan perguruan tinggi itu contohnya misalnya seperti ini. Jadi ada case nih. Ada case di salah satu universitas yang salah satunya dosennya itu mengajukan ke guru besar nih. Jadi case-nya itu adalah seorang dosen yang ingin mengajukan ke guru besar dengan posisi dari lektor kepala ya. Mau berangkat nih dari lektor kepala ke guru besar. Sayangnya di situ, di jurusannya itu tidak ada dosen yang memiliki jabatan akademik yang sama atau pendidikan yang sama. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah perguruan tinggi tersebut itu harus mencari asesor di luar dari perguruan tingginya tersebut. Dan harus disesuaikan dengan jurusannya. Jurusan orang atau dosen yang akan mengajukan ke guru besar tersebut. Nah, jadi perguruan tingginya itu yang mencarikan asesor untuk filter pertama dulu di ininya, di fakultasnya gitu ya. Karena kan ada senat fakultas gitu. Nah, setelah melakukan itu, kemudian filter yang kedua itu di senat universitas. Nah, di senat universitas ini
karena mereka sudah mendapatkan hasil penilaian dari asesor sebelumnya, ya, asesor yang sudah ditunjuk, ya, yang menurut untuk mewakili teman-temannya di fakultasnya, maka di situ apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang syarat khusus ini yang dinilai oleh asesor senat universitas dan profil calon guru besar. Nah, ini jadi poin yang syarat khusus ini sama profil calon itu yang dilakukan oleh tim senat semacam itu, ya. Jadi tidak menilai bahwa dia punya kepribadian seperti apa, bukan, ya. It is the difference. Nah, jadi penting bagi seorang senat itu harus memahami apa yang harus dinilai terhadap dosen yang bersangkutan untuk menuju ke guru besar. Nah, ini lini masa untuk pengenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat, seringkali saya sampaikan bahwa fokus pada bulannya. Ya, fokus pada bulannya. Kemudian ini mengenai angka kredit konversi. Nah, angka kredit konversi ini juga awal-awal munculnya isu konversi itu sudah saya sampaikan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat ya angka kredit konversinya seperti apa, persyaratan untuk konversi seperti apa, peran dalam proses konversi itu juga seperti apa, dan alur konversinya itu seperti apa sudah saya bahas ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau melihat yang secara ini ya, tidak mau mencari videonya ya is okay. Nah, ini bisa lihat dari sini gitu. Nah, ini juga yang diperhatikan tadi ya, dari mana dapatnya nilai 12,5, 25, 13,5, 37,5 dan 50 itu dari koefisien per tahunnya. Gitu. Nah, kemudian ini pusat informasi dan pusat bantuan ini juga sudah pernah saya sampaikan kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kendala di dalam proses pengajuan jabatan akademik melalui Sister. Itu bisa melalui proses pusat bantuan ini, dan itu sudah saya buatkan juga video-videonya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.